warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Puji Lestari dengan NIM 19522174 dari kelas AKS 5F akan menjelaskan mengenai penentuan biaya variabel dan laporan segmen guna memenuhi tugas akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu mengenai tugas penilaian persediaan. Pada data biaya produksi PT Murni, jumlah unit persediaan awal yaitu sebanyak 0 dan juga unit produksi Rp10.000 dan jumlah unit dijual yaitu sebesar Rp8.000 dengan harga jual per unit Rp300. Terdapat biaya variabel per unit dan juga biaya tetap. Biaya variabel per unit yaitu di dalamnya yaitu biaya bahan baku sebanyak Rp50 dan juga biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp100, biaya BOP variabel sebanyak Rp50 dan juga pada BOP tetap terdapat BOP tetap per unit produksi Rp25, pemasaran administrasi tetap sebanyak Rp100. Yang pertama yaitu kita menghitung mengenai penilaian persediaan dengan metode PBV dan PBP. PBV yaitu yang di dalamnya hanya terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya BOP variabel. Kemudian untuk menentukan biaya per unitnya, kita jumlahkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Hasilnya menjadi Rp200. Kemudian dengan metode PBV yaitu biaya bahan baku senilai Rp450, biaya tenaga kerja langsung Rp100, biaya BOP variabel Rp50 dan juga biaya tetap per unit Rp25 dan dijumlahkan menjadi Rp225. Dikarenakan PT Murni tidak memiliki persediaan awal, maka untuk menghitung persediaan akhir yaitu digunakan rumus jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit dijual sebanyak 8.000, yaitu 10.000 dikurangi dengan 8.000, hasilnya menjadi 200 unit. Dan untuk menghitung biaya persediaan akhir yaitu biaya per unit dikali dengan persediaan akhir dengan metode PBV sebanyak Rp400.000. Kemudian dengan metode HPBV yaitu 225 dikali dengan 2.000 yaitu sebanyak Rp450.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menghitung laporan laba rugi dengan menentukan biaya variabel. Yaitu yang pertama penjualan dihasilkan dari harga per unit dikali dengan jumlah unit dijual yaitu sebesar Rp240.000 dan untuk harga pokok penjualan variabel yaitu harga per unit ini dikali dengan jumlah persediaan dengan jumlah penjualan menjadi 1.600.000. Kemudian untuk menghitung margin kontribusi yaitu penjualan dikurangi dengan HPP variabel hasilnya yaitu 800.000 dan untuk menentukan BOP tetap caranya yaitu BOP tetap yaitu biaya BOP per unit dikali dengan jumlah unit produksi sebanyak 10.000 maka hasilnya 250.000 dan untuk biaya pemasaran sudah diketahui sebanyak 100.000 dan untuk menghitung laba operasional yaitu margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran hasilnya 450.000 dan untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh. Yang pertama penjualan yaitu Rp300 dikali dengan 8.000 menjadi 2.800.000. Kemudian HPP-nya yaitu 225 dikali dengan 8.000 hasilnya 1.800.000. Kemudian untuk menghitung laba kotor yaitu penjualan dikurangi dengan HPP penjualan maka hasilnya 600.000 dan untuk biaya pemasaran juga sudah diketahui sebanyak 100.000. Maka laba operasi yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran hasilnya 500.000.
Dari laporan laba rugi menunjukkan laba operasional metode PBV lebih besar daripada PBV. Perbedaan terjadi karena BOP tetap sebesar 250 pada metode PBV diperlukan sebagai biaya periodik dalam menentukan PBV, tetapi metode PBV sebagai BOP tetap. Dan tugas selanjutnya yaitu tugas 2 mengenai hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Pada PT Indomie terdapat informasi sebagai berikut. Biaya bahan baku sebanyak 4 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 1,5, BOP variabel 0,5, biaya pemasaran administrasi dan umum variabel 0,25, BOP tetap per tahun Rp150.000, volume produksi normal per unit 150 unit, biaya pemasaran dan admin dan umum tetap per tahun 50, harga jual per unit 10. Dan untuk menentukan penjualan pada tahun 2020 yaitu harga jual per unit dikali dengan jumlah produksi pada tahun penjualan pada tahun 2018. Dan pada 2019 juga sama, harga penjualan per unit dikali dengan 100.000, hasilnya 1 juta, dan untuk 2020 itu hasilnya 2 juta. Kemudian untuk menentukan harga variabel terdapat ketentuan, yaitu yang pertama kita menghitung persediaan awal pada tahun 2018 0, 2020, 2029 0, dan juga yang hanya 2020, yaitu dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel dikali dengan jumlah produksi dikali dengan jumlah persediaan awal, yaitu sebesar 50. Maka hasilnya 300.000. Kemudian untuk menghitung biaya pokok variabel yaitu produksi variabel, yaitu menjumlahkan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan juga biaya BOP pemasaran. Kemudian dikalikan dengan penjualan produk 150, kemudian hasilnya yaitu 900.000 rupiah. Dan untuk 2018 juga hasilnya sama, 2020 hasilnya sama, dan untuk barang persediaan untuk dijual yaitu hasilnya persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Hasilnya 900.000. Dan pada tahun 2019 juga sama, 900.000, 2020 1.200.000. Kemudian pada tahun 2018 persediaan 0, pada tahun 2029 persediaannya yaitu 50.000 rupiah. Maka kita kalikan, kita jumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dengan BOP variabel dikali dengan persediaan akhir pada 2019, hasilnya 300, dan juga untuk 2020 0. Kemudian untuk menghitung laba HPP variabel sama dengan barang persediaan ditambah dengan persediaan akhir, maka hasilnya pada tahun 2018 900.000. Kemudian pada tahun 2019 itu persediaan kan dikurangi dengan persediaan akhir, jadi 600.000, dan juga 120.000, 1.200.000 dikurangi 0, maka hasilnya 1.200.000. Kemudian setelah kita mengetahui HPP variabel, tinggal kita masukkan ke sini.
pada tahun 2019 sebanyak 600.000 dan juga pada tahun 2020 sebanyak 120.000. Dan untuk biaya pemasaran administrasi variabel yaitu sebanyak 0,25 dikali dengan penjualan, hasilnya yaitu 375. Dan pada tahun 2019 0,25 dikali dengan 100.000 maka hasilnya menjadi 25.000. Dan pada tahun 2020 yaitu 0,25 dikali dengan 200.000. Hasilnya menjadi 50.000. Kemudian untuk menghitung margin kontribusi yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya pemasaran. Hasilnya yaitu Rp562.500 dan untuk tahun 2019 hasilnya yaitu sebesar 375.000. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 750.000. Kemudian untuk BOP tetapnya di sini sebanyak 150.000. Pada tahun 2019, 20 itu hasilnya sama. 150 juga. Dan untuk biaya pemasarannya yaitu juga sudah diketahui sebesar 50.000. Dan untuk menentukan laba operasi yaitu dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran. Hasilnya pada tahun 2018 362.500. Kemudian pada tahun 2019 hasilnya menjadi 175.000 rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 550.000. Yang selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV, yaitu dalam tahun 2018 yaitu penjualannya unit harga pokok per unit dikali dengan penjualan masih sama seperti tadi. Kemudian 2019 juga masih sama dikalikan dengan 100.000 hasilnya 1 juta. Kemudian pada tahun 2020 dikalikan dengan 200.000 hasilnya menjadi 2 juta. Kemudian untuk menentukan HPP, sebelum menentukan HPP kita menghitung biaya pokok per unit produksi dengan cara BOP tetap dibagi dengan volume per produk per tahun ditambah dengan jumlah dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel, hasilnya yaitu 7. Kemudian persediaan awal pada tahun 2019 0, 2018 dan 2019 0, dan pada tahun 2020 terdapat persediaan sebanyak 50.000, maka hasilnya yaitu persediaan awal 350.000 dan untuk jumlah harga pokok produksi yaitu biaya pokok produksi per unit dikali dengan jumlah produksi. Hasilnya 1.050.000 rupiah. Dan pada tahun selanjutnya juga sama caranya, yaitu dengan cara tarik. Dan untuk menghitung barang persediaan yaitu harga persediaan awal ditambah dengan harga produksi per unit, hasilnya yaitu 100
Rp1.050.000. Dan pada tahun 2019 sama Rp1.050.000 dan juga pada tahun 2020 sebesar Rp1.400.000. Untuk persediaan akhir pada tahun 2018 nol, pada 2019 terdapat 50.000, maka kita kalikan biaya produksi per unit dikali dengan persediaan akhir pada tahun 2019, hasilnya menjadi 350.000. Dan untuk menghitung HPP-nya yaitu jumlah barang diproduksi dikurangi dengan persediaan barang akhir. Hasilnya menjadi Rp1.050.000 dan juga pada tahun 2019 Rp700.000, tahun 2020 Rp1.400.000. Kemudian jika kita sudah menentukan HPP-nya, maka tinggal kita masukkan ke sini. Pada tahun 2019 700 dimasukkan juga, pada tahun 2020 Rp1.400.000 dimasukkan juga. Kemudian kita menghitung laba kotor dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP. Hasilnya yaitu 450.000. Kemudian pada tahun 2019 300.000 dan pada tahun 2020 600.000. Untuk biaya pemasaran per unit yaitu dengan cara yaitu 0,25 dikalikan dengan unit penjualan ditambah dengan 50.000. Hasilnya menjadi Rp87.500.000. Dan untuk cara yang kedua masih sama, yaitu 0,25 dikali dengan 100.000 ditambah dengan 50.000, maka hasilnya menjadi 75.000. Dan untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp100.000. Dan untuk menentukan laba operasi yaitu di laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran sebesar Rp362.000. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp225.000 dan juga 2020 dengan Rp500.000. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan mengenai pendekatan ringkasan perbedaan laba kedua metode. Yang pertama yaitu biaya penuh, sudah diketahui tadi. Untuk 2018 sebesar Rp360.500, pada tahun 2019 sebesar Rp225.000, pada tahun 2020 sebesar Rp500.000. Kemudian untuk metode PPP yaitu 2018 Rp362.500, pada tahun 2019 Rp175.000, pada tahun 2020 Rp550.000. Dan untuk menghitung perbedaannya yaitu dikurangi biasanya hasilnya menjadi 0, kemudian pada tahun 2019 menjadi 50 dan pada tahun 20 menjadi minus 50. Unit produksi pada tahun 2019 yaitu 2018 sebanyak 150. Pada tahun 2019 sama, 2020 juga sama. Unit penjualan yaitu pada 2018 sebanyak 150, kemudian pada tahun 2019
100 dan pada tahun 2020 200. Kemudian perubahannya yaitu dikurangi 3, maka 0 pada tahun 2019, 50 pada tahun 2020. Dia tarifnya yaitu biaya BOP dihitung dari BOP tetap per tahun jika BOP per rumah per unit. Pada tahun 2019 juga sama. 150 dibagi 150. Adanya 1. Dan untuk 2020 caranya juga sama, 150 dari BOP tetap per tahun dibagi dengan volume. Yang perbedaannya yaitu dengan cara 0 dikali dengan 1 tidak ada, dan yang pada tahun 2019 sebesar 50 dan pada tahun 2020 sebesar minus 50. Yang selanjutnya yaitu tugas 3 yaitu mengenai metode penentuan biaya variabel dan evaluasi mengajar. Yang pertama yaitu kita menentukan biaya PBB yaitu sebesar 10 unit. Kemudian untuk menghitung metode PBB tahun 2019 yaitu dengan cara 100.000 ditambah dengan 10 dibagi dengan 10.000, maka hasilnya 20. Dan yang ketiga yaitu 10 ditambah dengan 15 dikali dengan 10 hasilnya maka 30. Dan untuk menghitung pertama laporan laba rugi dengan metode PBB yaitu dengan cara 10 dikalikan dengan penjualan yaitu di 25 dikali dengan 5.000 yaitu menjadi 125.000. Kemudian untuk pada tahun 2019 yaitu 25 dikali dengan 10.000 hasilnya menjadi 250.000. Harga pokok penjualan yaitu dengan cara biaya pokok per unit dikalikan dengan penjualan hasilnya 50.000, dan juga pada tahun 2020 menjadi 100.000. Kemudian dikurangi penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi hasilnya 775.000. Kemudian pada tahun 2020 hasilnya 150.000. BOP tetap pada metode ini diketahui 100.000 dan juga pada 2020 juga 100.000. Kemudian kita untuk mengetahui laba rugi operasi kita menggunakan margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap. Hasilnya minus 25, dan juga pada tahun 2020 dikurangi menjadi hasilnya Rp50.000. Yang kedua yaitu dengan laporan laba rugi metode PBB yaitu penjualan masih sama seperti tadi 25 dikali dengan
jumlah unit dijual 2019 sebanyak 5.000 dan juga 2020 sebanyak 10.000 hasilnya, maka 2020 sebanyak 250.000. Dan untuk menentukan HPP kita menghitung persediaan awal pada tahun 2020 sebanyak 100.000, kemudian biaya produk per unit dikali dengan jumlah unit produksi sebesar, maka hasilnya 200, dan juga pada tahun 2020 sebanyak 30 rupiah dikali dengan 5.000, maka hasilnya 150.000. Kemudian barang yang tersedia yaitu dengan cara dijumlahkan pada tahun 2019, yaitu pada tahun 2019 terdapat 200.000. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 250, dari 100 ditambah dengan 150. Kemudian persediaan akhir pada tahun 2019 yaitu sebesar 100.000 rupiah, dan 2020 0. Maka untuk menghitung harga pokok penjualan yaitu 200 dikurangi dengan 100, maka hasilnya 100, dan pada 2020 dikurangi 250 dikurangi 0, maka PP-nya pada tahun 2019 dan juga pada 2020. Kemudian kita kurangi dari penjualan dikurangi dengan HPP pada 2019, maka hasilnya 25, dan pada tahun 2020 hasilnya menjadi 0. Jika Anda sebagai manajer, pendekatan data apa yang Anda pilih? Pilih yaitu metode UPP, dikarenakan mengalami kenaikan laba daripada PBP. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.